Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Irpa Anggriani Wiharja MPD selaku dosen mata kuliah Teori Belajar Bahasa dan Linguistik serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Radita Zendriani. Saya ingin mempresentasikan hasil ringkasan materi dasar-dasar morfologi. Di sini ada peta konsep. Yang pertama, identifikasi morfem, kedua pembentukan kata, ketiga reduplikasi. Sebelum masuk ke identifikasi morfem sebelumnya dijelaskan bahwa morfologi mengkaji unsur dasar atau suatu satuan terkecil dari suatu bahasa. Satuan terkecil atau satuan gramatikal terkecil itu disebut morfem. Sebagai suatu satuan gramatikal, morfem memiliki makna. Istilah terkecil mengisyaratkan bahwa satuan gramatikal atau morfem itu tidak dapat dibagi lagi menjadi satuan yang lebih kecil. 1. Identifikasi morfem. Membandingkan bentuk satuan gramatikal tersebut di dalam kehadiran yang dengan bentuk-bentuk lain di dalam ujian. Jika bentuk tersebut ternyata muncul secara berulang-ulang atau walaupun dalam bentuk lain, maka bentuk tersebut adalah morfem. Contohnya dengan menggunakan berimbuhan di. Ibu Ani sedang belanja di pasar. 2. Pembentukan kata. Pembentukan kata yaitu proses terjadinya kata yang berasal dari morfem dasar melalui perubahan morfemis. Jenis morfologis yaitu 1. Gramatikalisasi adalah proses perubahan tataran dari morfem ke kata, yang dalam tataran sintaksis merupakan perubahan tataran pertama. 2. Afiksasi adalah proses penambahan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Dalam proses ini terlibat unsur-unsur dasar atau bentuk-bentuk dasar afiks dan makna gramatikal yang dihasilkan. Berbagai jenis afiks diantaranya adalah A. Prefiks, contohnya mem, di, ber, ke. B. Infiks, contohnya l, m, r. C. Sufiks, contohnya kan, nya, wan. D. Kombinasi afiks, contohnya me, i, mekan, dan berkan. E. Konfiks, contohnya kean dan beran. 3. Reduplikasi. Reduplikasi adalah proses morfologis yang mengulang bentuk dasar baik secara keseluruhan, sebagian, maupun disertai dengan perubahan bunyi. Dalam linguistik Indonesia, lazim digunakan sejumlah istilah untuk reduplikasi yang berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Istilah-istilah lazim misalnya dwilingga, yakni pengulangan morfem dasar, seperti buku-buku. Beberapa catatan yang perlu dikemukakan. Pertama, bentuk dasar reduplikasi dalam bahasa Indonesia dapat berupa morfem dasar seperti meja yang menjadi meja-meja, bentuk pembangunan yang menjadi pembangunan-pembangunan. Aliran generatif transformasi yang dicetuskan dan dikembangkan oleh Chomsky menyatakan bahwa kata adalah dasar analisis kalimat dan hanya menyajikan kata itu dengan simbol-simbol V, verba, N, nomina, A, adjektiva, dan sebagainya. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, morfem adalah satuan bahasa atau gramatik terkecil yang bermakna yang dapat berupa imbuhan atau kata. Satuan-satuan rumah, sepeda, jalan, ber, me, di, maha, juang, lah, dan sebagainya masing-masing merupakan satu morfem. Untuk menentukan morfem tersebut, yaitu yang pertama, dua bentuk yang sama atau lebih memiliki makna yang sama disebut sebuah morfem. 2. Bentuk yang hanya muncul dengan pasangan satu-satunya adalah sebuah morfem. Dan terakhir, bentuk yang muncul berulang-ulang pada satuan yang lebih besar apabila memiliki makna yang sama disebut juga sebuah morfem. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.